BMKG memperingatkan gempa megatrust tinggal tunggu waktu untuk mengguncang Indonesia. Indonesia memang gak bisa menghindar dari kemungkinan gempa megatrust. Kita tinggal di pertemuan dua lempeng bumi yang terus bergerak setiap hari. Gempa besar kayak gini juga pernah terjadi dan memicu tsunami di Indonesia. Karena itu, penting banget buat kita tahu cara melindungi diri dan siap kalau bencana datang tiba-tiba. Kalau gempa terjadi, ingat 3 langkah dasar ini. Drop, ambil posisi jongkok. Cover, lindungi kepala dan tubuh di bawah meja atau perabot kuat dan hold on, bertahan sampai guncangan berhenti. Hindari kaca, lemari, atau benda berat yang bisa jatuh. Kalau di luar, menjauhlah dari bangunan, tiang listrik, dan pohon. Kalau kamu di dekat pantai, setelah guncangan berhenti, segera bergerak ke tempat yang lebih tinggi. Supaya lebih siap menghadapi kondisi darurat, penting punya tas siaga yang bisa langsung diambil kapanpun. Isi tas ini dengan air minum, senter, power bank, masker, obat-obatan pribadi, makanan ringan tahan lama, peluit, jas hujan ringan, sarung atau selimut tipis, uang tunai, dan salinan dokumen penting dalam plastik kedap air. Tambahkan juga antiseptik, dan kalau kamu punya bayi, sertakan popok dan kebutuhan lainnya. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau, misalnya dekat pintu. Megatrust itu bukan untuk membuat kita panik, melainkan untuk membuat kita siap. Kalau kita sudah tahu apa yang harus dilakukan dan sudah menyiapkan tas siaga, kita sudah melangkah lebih aman untuk melindungi diri dan keluarga. Simpan video ini karena persiapan dini bisa membuat kita jauh lebih siap menghadapi bencana tak terduga. Stop! Apakah kalian tahu seberapa luas empat dan seberapa banyak 6,6 triliun rupiah? Itu bukan sekadar angka, itu adalah hak kalian yang selama ini dirampok mafia. Sini dengar dulu info negara. Presiden Prabowo kasih bukti, bukan janji. Di depan mata kita semua, uang koruptor senilai 6,6 triliun rupiah resmi diseret balik ke kas negara. Tapi yang bikin mafia hutan jantungan, 4 juta hektar kawasan hutan alias 60 kali luas Jakarta, kini dicabut dari tangan ilegal dan dikembalikan untuk rakyat. Bayangkan, paru-paru dunia yang selama ini diperas segelintir orang, kini resmi milik kita lagi. Pesan Presiden Prabowo sangat pedas, sumber daya alam harus untuk rakyat, bukan untuk memperkaya kelompok tertentu. Hukum gak lagi tumpul ke atas, tapi tebas habis siapapun yang berani maling harta negara. Inilah pemimpin yang kita butuhkan. Berani sikat, berani sita, berani bela rakyat kecil. Gimana menurut kamu? Komen di bawah. Like and share biar semua tahu progres di Indonesia. 10 perusahaan milik Prabowo Subianto. 1. PT Tusam Hutani Lestari, yang beroperasi di industri kayu dan hutan. 2. PT Nusantara Kaltim Coal, yang beroperasi dalam bidang batubara. 3. PT Tidar Kerinci Agung, yang beroperasi dalam bidang produksi minyak kelapa sawit. 4. PT Jaladri Nusantara, yang beroperasi dalam bidang perikanan. 5. PT Nusantara Energindo Coal, yang beroperasi dalam bidang tambang batubara. 6. PT Tanjung Redep Hutani, yang beroperasi di industri kayu dan hutan. 7. PT Erabara Persada Nusantara, yang beroperasi dalam bidang tambang batubara. 8. PT Kertas Nusantara, yang beroperasi dalam sektor kertas. 9. PT Nusantara Wahau Coal, yang beroperasi dalam industri tambang. 10. PT Nusantara Energi, yang bergerak di industri tambang, batubara, dan perkebunan. Pada saat yang sama kita tahu 2 menteri, 3 menteri bohong semua kan. Ya. Bahlil berbohong, Julhas berbohong segala macam. Itu yang saya sebut nasionalis berdungu. Bohong-bohongan itu, dan presiden diemin. Kan mesti digetok palanya tuh. Lu manggul-manggul beras doang tuh. Apa kekuatannya? Memang manggul-manggul beras itu memang memerlukan 2 dengkul yang kuat. Nah, terbul biasanya kuatnya di dengkul, bukan di otak itu. Ngomong sama si Curhani, ngomong. Bahlil dijamin oleh Bowo. Bayangin misalnya Bahlil berbohong depan presiden, viral, presiden diamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, saudara-saudaraku, dulur-dulur saya, Bunda Mila Amerika, mau mengucapkan selamat Hari Mu'alaf sedunia 25 Desember tahun ini 2025.
insya Allah tahun depan 2026 akan diadakan di sini di Amerika. Oke, mohon doanya. Yang penting semangat. Insya Allah tambah meriah, tambah banyak lagi kita adakan di mana-mana nationwide. Oke, so wishing you a happy day of the convert worldwide. Next year, in the year of 2026, I will be sponsoring an event in USA celebrating converting all of our convert to Islam nationwide, worldwide. Okay, inshallah. Just remember, 2026 we're gonna have in here in United States. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jelo ke Pak? Ya, itu. Lalu beli aja lalu. Bayangkan seorang presiden tanpa istana, tanpa mobil mewah, tanpa gaya hidup VIP. Inilah Ibrahim Traore, presiden yang dijuluki termiskin di dunia, namun mungkin justru yang terkaya secara moral. Seluruh kekayaannya, 2 pasang pakaian, sebuah laptop tua, dan 1 ponsel. Begitulah pernyataan sederhana yang ia buat sendiri setelah menjabat. Ketika ditanya bagaimana ia bisa hidup dengan begitu sedikit, ia hanya tersenyum. Ibu saya masih tinggal di rumah lumpur. Saya tidak butuh istana. Saya bukan raja. Saya prajurit menjaga negara saya. Baginya kemewahan bukanlah hak istimewa pemimpin. Jika seorang pemimpin hidup mewah saat rakyatnya kelaparan, kata Ibrahim, itu bukan kepemimpinan. Itu pengkhianatan. Dan mungkin karena itulah dunia menghormati Ibrahim Traore, bukan karena kekuasaan yang ia genggam, melainkan karena karakter yang ia pegang teguh. Gimana menurut Sekelek? Terbaik di Afrika saat ini, sampai 19 kali mau dibunuh. Jadi gini, dia adalah Kapten Ibrahim Traore. Nah, ada berita apa lagi nih? Apa lagi? Mau tahu? Nah, ini ada menteri lagi pada rapat sama presiden. Apa tuh? Nah, kita lihat Isi rapatnya. Isi rapatnya apa? Kita mau Cekidot. Berarti satu anak makan 1 lele? 1 lele, Pak. Ya, 1 lele. 1 lele? 1 lele, betul. Pak, kalau masak... Lebih bagus dari waktu saya tentara dulu. Oh iya, Pak. Dan lelenya dipotong kecil-kecil. enggak, Pak. Ini kepalanya saja dibuang, kemudian 1 lele utuh diberikan, Pak. Luar biasa itu. Iya. Dan kemudian, Pak, kalau masak daging sapi, masak 1 ekor sapi 1 hari dipotong untuk 1 SPG. Jadi kalau di akhir tahun ini ada 19.000 SPG, maka ada 19.000 sapi dalam 1 hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kalau 4 kali sebulan, ya tinggal dikalikan, Pak. Tapi saya sudah konsultasi dengan Dirjen Peternakan, katanya cadangan sapi nasional cukup untuk bisa mengantisipasi kebutuhan program makan bergizi, karena kalau Badan Gizi meminta kepada SPG memasak 1 menu nasional, maka tekanannya cukup besar. Seperti contohnya tanggal 17 Oktober ketika Bapak Presiden ulang tahun, kami meminta agar SPG memasak 1 menu, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok. Hari itu, Pak, telur laporan dari Menteri apa nih? Kepala BGN, Badan Gizi Nasional.
Kebetulan anak saya juga tuh dapat. Belum pernah tuh cerita dapat lele. Apalagi sapi. Apalagi sapi. Aduh. Yang terakhir aja apa mentahan tuh, roti, pisang mentah lagi. Bapak motor vario apa menteri, Pak? ABS. Itu ada sistem ABS. Oh, ABS. Bos senang. Komen aja deh, komen ya.